Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendefinisikan motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti menggerakkan. Menurut Weiner pada tahun 1990, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut Uno pada 2007, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Sedangkan menurut Imrons pada tahun 1966 menjelaskan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris motivation yang berarti dorongan atau pengalasan untuk melakukan suatu aktivitas hingga mencapai tujuan tertentu. Motivasi dalam kamus psikologi merupakan suatu variabel menyerang yang digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu dalam organisme yang membangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju sasaran. Motivasi merupakan proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Baik, faktor-faktor mempengaruhi motivasi itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal itu ada 5 faktor lagi, yaitu ada 1. Keinginan untuk dapat hidup, yang kedua ada keinginan untuk dapat memiliki, yang ketiga ada keinginan untuk memperoleh pengakuan, yang keempat ada keinginan untuk memperoleh penghargaan, lalu yang terakhir ada keinginan untuk berkuasa. Nah, dari faktor eksternalnya juga ada 6 faktor lagi, yaitu ada 1. Kondisi lingkungan kerja, 2. Kompensasi yang memadai, 3. Supervise yang baik, 4. Adanya jaminan pekerjaan, 5. Status dan tanggung jawab, dan 6. Ada peraturan yang fleksibel. Nah, lalu apa hubungannya motivasi dengan perilaku? Itu disebutkan oleh Sutarto, yaitu ada 6 variasi. 1. Yaitu sebuah perilaku dapat hanya dilandasi oleh sebuah motivasi. Lalu yang kedua ada sebuah perilaku dapat pula dilandasi oleh beberapa motivasi. Yang ketiga ada perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang sama juga. Lalu yang keempat ada perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Yang kelima ada perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang sama, dan yang terakhir ada perilaku yang beda dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda juga. Baik, saya akan menerangkan tentang hubungan antara motivasi dan perilaku. Motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya, sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Menurut J.P. Chaplin, motivasi adalah suatu variabel perantara yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor dalam diri individu yang dapat membangkitkan, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Motivasi menjadi sangat penting bagi siswa dalam menjalankan hari-harinya di sekolah maupun di luar sekolah. Banyak faktor yang mempengaruhi siswa dalam belajar, bisa faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, ataupun faktor-faktor yang lain. Pada akhirnya dapat disimpulkan tingkah laku dapat dipengaruhi dengan motivasi seseorang, dan motivasi seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Baik, untuk poin yang selanjutnya yaitu kebutuhan-kebutuhan yang mendasari motivasi. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama motivasi primer dan yang kedua yaitu motivasi sekunder. Tapi saya akan fokus di motivasi primer. Untuk yang sekunder nanti akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Apa sih motivasi primer itu? Kalian bisa baca di sini untuk sekilas apa sih motivasi primer. Motivasi primer
adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar, atau bisa disebut juga motif-motif umum atau pokok, dan umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia, sehingga perilakunya terpengaruh oleh sebuah insting ketika melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat dari dua orang, yaitu Koswara dan Jalaluddin Rahmat. Di sini juga ada satu pendapat lagi, yaitu pendapat dari Freud. Beliau berpendapat bahwa insting memiliki 4 ciri. Yang pertama yaitu tekanan, kedua sasaran, ketiga objek, dan yang terakhir adalah sumber. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan adalah kekuatan yang memotivasi setiap individu untuk bertingkah laku semakin besar. Dalam motivasi primer, tekanan ini adalah poin yang sangat penting sekali. Karena setiap individu memerlukan tekanan untuk mencapai sesuatu yang besar. Dan yang selanjutnya yaitu sasaran. Sasaran insting. Sasaran insting adalah kepuasan atau kesenangan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus bisa berpikir untuk impact-nya ini, sasarannya kita ini gimana. Yang selanjutnya yaitu objek. Objek insting adalah hal-hal yang memuaskan insting kita, entah itu pun dari luar individu ataupun dalam individu kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu adalah sumber insting. Sumber insting adalah keadaan kejasmanian individu. Ketika insting manusia dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu insting kehidupan dan insting kematian. Insting dari kehidupan ini terdiri dari insting yang bertujuan memelihara kelangsungan hidup, berupa makan, minum, istirahat, dan memelihara keturunan. Dan insting kematian tertuju pada penghancuran, seperti merusak, menganiaya, atau membunuh orang lain. Baik, sementara ini adalah motivasi primer. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri untuk motivasi sekunder. Kebutuhan motivasi yang kedua adalah motivasi sekunder, biasa juga disebut dengan motivasi sosial, yaitu bentuk-bentuk motivasi yang dipelajari. Menurut beberapa ahli, manusia merupakan makhluk sosial, di mana perilakunya itu tidak hanya terpengaruh pada faktor biologis saja, tapi juga pada faktor sosial. Perilaku manusia terpengaruh oleh 3 komponen penting. Komponen yang pertama adalah komponen afektif, di mana komponen afektif ini mengenai aspek emosional. Komponen ini terdiri dari motif sosial, sikap, dan juga emosi. Komponen yang kedua adalah komponen kognitif. Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang terkait dengan pengetahuan. Komponen yang ketiga adalah komponen konotatif. Komponen konotatif yaitu terkait dengan kemauan dan juga kebiasaan untuk bertindak. Perilaku motivasi sekunder juga dipengaruhi oleh adanya sikap, emosi, kebiasaan, dan kemauan. Kebiasaan merupakan perilaku menetap, berlangsung otomatis, sedangkan kemauan seseorang timbul karena adanya keinginan yang kuat untuk mencapai suatu tujuan, pengetahuan tentang cara memperoleh sebuah tujuan, energi kecerdasan, dan juga pengeluaran energi yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan. Saya di sini akan menjelaskan tentang motivasi dalam belajar. Menurut Wina Sanjaya mengatakan bahwa proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, akan tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya.
Adapun fungsi motivasi dalam belajar yaitu 1. Mendorong siswa untuk beraktivitas. Perilaku setiap orang disebabkan karena dorongan yang muncul dari dalam, yang disebut dengan motivasi. Besar kecilnya semangat seseorang untuk bekerja sangat ditentukan dari besar kecilnya motivasi yang terjadi. Dan 2. Sebagai pengarah, tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada juga faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Dan kemampuan siswa. Keinginan seorang siswa perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapan dalam pencapaiannya. Dan kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seseorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian dalam belajar. Dan yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, atau pergaulan sebaya, dan juga lingkungan bermasyarakat. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.